Yang saya hormati para audiens dari rekan-rekan media maupun rekan-rekan dari mitra perusahaan selaku penjamin dari orang asing atau yang mempergunakan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia, spesifik di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari Bapak Ibu semua dalam kesempatan pada sore hari ini dalam mengikuti diseminasi penyebaran informasi maupun sosialisasi terkait beberapa peraturan kebijakan keimigrasian khususnya yang dikeluarkan baik di masa pandemi COVID-19 maupun di masa adaptasi normal, adaptasi baru atau new normal yang terjadi sekarang ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang walafiat ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan seterusnya baik yang hadir di acara ini maupun setelah pengadaan acara ini kesehatan senantiasa bersama Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya berikan sambutan mengenai substansi yang akan disampaikan pada siang hari ini, ada baiknya mungkin sebagaimana disampaikan oleh pihak pembawa acara dari MC bahwa saya ingin sedikit memperkenalkan diri, introduce, mengingat saya baru mungkin sekitar 1 bulan beberapa hari menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Merauke. Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama dengan harmonis, sinergis, baik antara Imigrasi Merauke dengan para mitra termasuk audiens yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Nama saya Lukmanul Hakim Marinegoro Payapo. Kebetulan saya baru bertugas kira-kira 1 bulan yang lalu. Tugas terakhir saya selaku Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan sekarang dipercayakan sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke, begitu nomenklaturnya, katanya harus benar. Dan apalagi ya, saya berusia 34 tahun masih, mudah-mudahan sebentar lagi 35, dan mudah-mudahan fresh mind dan generasi muda yang ditempatkan di sini dapat memberikan banyak perubahan dan banyak lebih dapat berkolaborasi dengan apik dengan mitra sekalian. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak berpanjang halang mengenai perkenalan diri, mungkin saya langsung membuka aja secara singkat mengenai substansi yang sekiranya nanti akan dipaparkan oleh Pak Saragih ya, akan dipresentasikan. Dan kalau ada rekan-rekan media yang ingin melakukan tanya jawab, demikian pula rekan-rekan perusahaan yang ingin melakukan dialog interaktif, dipersilahkan nanti pada saat sesi paparan. Namun garis besar yang ingin saya sampaikan ini sebagai berikut. Kita mengetahui bahwa di masa pandemi ini itu banyak sekali peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai informasi bahwa institusi imigrasi itu merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya itu didasarkan pada peraturan kebijakan maupun undang-undang yang berasal dari instansi vertikal kami di Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena itu mungkin di masa pandemi ini terbitlah sebuah peraturan hukum dan hak asasi manusia nomor 26 tahun 2020 yang salah satunya mengatur atau memberikan pengaturan mengenai elektronik visa ini. Jadi memang di tengah wabah memang selalu ada berkah gitu. Di tengah masa pandemi selalu ada inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Memang kita menyadari bahwa ada produk-produk yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ataupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh MC bahwa produk-produk yang dikeluarkan dalam bentuk dokumen keimigrasian atau diakronimkan dengan DOKIM itu antara lain adalah paspor, pas lintas batas karena mengingat kita punya perlintasan batas tradisional darat di sini, dan izin tinggal. Sedangkan visa itu bukanlah produk yang sejatinya dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Dia merupakan kebijakan pelayanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga perusahaan-perusahaan yang sekiranya ingin mendatangkan tenaga kerja asing itu terinformasi mengenai sosialisasi yang akan diadakan pada sore hari ini. Adapun elektronik visa, sebagaimana undangan yang sudah disebarkan bahwa pada sore hari ini kita ingin melakukan sosialisasi mengenai elektronik visa, sesungguhnya kita harus mengetahui dulu apa itu visa. Visa itu merupakan izin tertulis ya, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat-tempat lainnya yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Nah, dari segi definisi aja jelas bahwa subjek dari visa ini adalah orang asing. Jadi bukan warga negara Indonesia yang menggunakan jasa layanan keimigrasian. Karena itu dia diterbitkan hanya oleh dua institusi, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena itu jika dikorelasikan dengan elektronik visa yang diterapkan sekarang, maka definisinya itu ditambahkan saja bahwa diajukan secara elektronik. Itu pengertiannya. Memang secara opsional keberadaan elektronik visa itu bukan berarti menghilangkan prosedur visa yang telah existing sebelumnya, yang bisa dilakukan, dalam pengertian yang selama ini perusahaan-perusahaan seperti Korindo dan yang lain-lain yang mungkin biasa mendatangkan tenaga kerja asing itu menggunakan jalur pengajuan telex ke Direktorat Jenderal, untuk Direktorat Jenderal kemudian berkoordinasi ke perwakilan, orang asing itu datang ke perwakilan dan perwakilan menerbitkan stiker visa, dan stiker visa itu digunakan sebagai dasar untuk masuk ke wilayah Indonesia. Demikian pula juga ada beberapa orang yang mungkin ingin uji coba kerja menggunakan visa kunjungan selama ini, baik sebelum masa pandemi maupun pada saat masa pandemi sudah masuk, itu masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa kuasa perwakilan. Artinya dia tidak membutuhkan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, tapi dia langsung atas persetujuan dari kepala perwakilan atau atas imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, khusus mengenai elektronik visa ini, atau lebih jauh atau lebih global mengenai pengaturan umum dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 2020 tentang visa dan izin tinggal di masa adaptasi baru ini, memang yang dapat saya sampaikan bahwa ini merupakan kelanjutan atau tindak lanjut dari Peraturan Menteri sebelumnya yang pernah diterapkan Nomor 11 Tahun 2020, memang yang melarang sementara orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang menggunakan dua fasilitas. Yang pertama fasilitas bebas visa kunjungan, dan yang kedua adalah fasilitas visa kunjungan saat kedatangan, visa exemption atau visa on arrival. Itu dilarang. Karena dilarang, maka praktis yang dapat digunakan saat ini bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah yang pertama visa kunjungan tapi tidak on arrival, visa kunjungan. Yang kedua adalah visa tinggal terbatas. Yang ketiga adalah visa dinas. Yang keempat adalah visa diplomatik. Yang kelima adalah izin tinggal kunjungan. Yang keenam adalah izin tinggal terbatas. Yang ketujuh adalah izin tinggal dinas. Yang kedelapan adalah izin tinggal diplomatik. Yang kesembilan adalah ABTC. ABTC itu APEC Business Travel Card.
Jadi sebuah fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, tapi umumnya dia adalah penanam modal, investor yang mengajukan langsung dan ditetapkan negara-negara tertentu sebagai anggota APEC yang dapat mendapatkan fasilitas EPTC yang dapat tinggal di Indonesia free selama 60 hari. Yang ke-10 adalah pelintas batas tradisional. Nah, korelasinya dengan tugas dan fungsi keimigrasian di perlintasan ini memang terkait perlintasan tradisional ini yang bersifat internasional. Kita ketahui bersama, misalnya ini kita bicara mengenai konteks keluar masuk melalui perlintasan tradisional di wilayah Merauke ini. Kita mengetahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Merauke misalnya telah mengeluarkan 2 surat. Surat Bupati Merauke yang ditandatangani oleh Wakil Bupati yang melakukan penutupan wilayah, PSBB, karantina wilayah atau apapun istilahnya sesuai kekarantinaan kesehatan atau lockdown, itu antara batas kita dengan Papua Nugini, tapal batas darat. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh surat dari Sekda beberapa bulan setelahnya yang menutup perbatasan di Sota. Dia menutup sama sekali. Kalau saya ingin berpedoman pada peraturan kebijakan, mengingat sebagaimana saya sebutkan tadi, imigrasi atau kantor imigrasi merupakan instansi vertikal, maka sejatinya sebenarnya bisa saja kita mengabaikan SK Bupati. Namun demikian, tidak mungkin kita bekerja sendiri tanpa adanya sinergitas baik dengan unsur CIQ lainnya maupun unsur Muspida lainnya. Karena itu tetap kesiapan daerah merupakan faktor yang penting dari kita mengambil kebijakan di lapangan, bukan di atas kertas tapi di lapangan. Karena itu diperlukan memang kebijaksanaan dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang sesungguhnya juga harus kita implementasikan. Kembali kepada elektronik visa tadi, sejatinya memang elektronik visa yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dia bersifat opsional, dalam pengertian boleh para pihak perusahaan ini menggunakan e-visa, boleh juga menggunakan prosedur yang sebelumnya. Tapi sebagai gambaran umum, e-visa itu memang diajukan tanpa memerlukan kehadiran dari orang asing pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi e-visa itu begini, ilustrasinya begini, orang asing ngopi-ngopi di rumahnya di negaranya, dia ajukan pengajuan permohonan ke penjamin perusahaan di sini, penjamin langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan verifikasi, dikembalikan ke penjamin, penjamin keluarkan semacam lembaran surat yang sudah dimuat fitur pengamanan atau QR code dalam surat itu, yang nantinya surat itu akan menjadi dasar dia masuk sebagai pengganti, bukan pengganti, dia berkedudukan sebagai visa. Memang dari tahun 50 sejak imigrasi berdiri, memang yang pertama kali kan kita masih pakai cara konvensional, peneraan visa bagi orang asing di paspor, itu dalam bentuk rubber stamp. Nah di awal abad ke-21, di tahun 2000-an lah, itu sudah mulai dirubah formatnya menjadi stiker visa. Nah sekarang dengan elektronik visa ini lagi, kita tidak perlu lagi berbentuk stiker, tapi cukup bentuknya adalah lembaran tertentu atau format tertentu yang dikirimkan kepada email melalui penjamin, dan penjamin dapat mengirimkan kepada orang asing yang bersangkutan, yang itu menjadi dasar dia untuk masuk ke Indonesia. Itu mengenai gambaran yang satu sisi mengenai elektronik visa. Yang kedua, implementasi juga dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM 26 2020 ini adalah pemegang visa yang dibolehkan masuk ke wilayah Indonesia adalah orang asing yang hanya memiliki penjamin. Tidak bisa dia liburan ke sini untuk sementara itu ditiadakan. Dia harus memiliki penjamin. Baik di visanya kunjungan, misalnya orang asing yang prakerja di sini yang dapat menggunakan visa kunjungan, atau memang dia sudah menjadi tenaga kerja asing, dia harus menggunakan visa tinggal terbatas.
bentuknya bisa masih dalam bentuk stiker, tapi syaratnya harus tetap datang ke perwakilan. Tapi kalau mau menyingkat waktu ya dia harus ke dia langsung dapat menggunakan sponsor dengan biaya beban PNBP yang dibayarkan di sini. Jadi bukan lagi dibayarkan seperti halnya visa menggunakan stiker yang PNBP-nya dibayarkan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Mungkin belum banyak yang tahu ya definisi dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu terdiri dari 3 kategori diplomatik. Yang pertama, dia kedutaan besar Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara. Misalnya KBRI Bangkok, KBRI Beijing, KBRI Canberra di Australia. Nah, itu KBRI. Yang kedua adalah KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, yang umumnya berada di beberapa negara bagian seperti di Malaysia, misalnya KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching, KJRI Penang, itu KJRI, atau KJRI Sydney, karena dia tidak berkedudukan di ibu kota negara. Yang ketiga adalah Konsulat Republik Indonesia, itu di bawah lagi KJRI, seperti di Tawau, di Songkhla, di Thailand, atau di Darwin di Australia. Itu bentuknya Konsulat Republik Indonesia, KJRI. Nah, untuk prosedur normal visa itu dia dapat datang ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan membayar biaya PNBP di sana. Itu prosedur sebelumnya seperti itu. Namun sekarang dengan elektronik visa, pembayaran PNBP dari elektronik visa itu sendiri dibayarkan oleh penjamin di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan currency, bisa menggunakan USD, US dollar, bisa menggunakan IDR atau rupiah. Nominal PNBP-nya saya lupa, tapi itu bisa dibayarkan. Kemudian hal lainnya terkait dengan elektronik visa ini yang saya ketahui itu memang di samping kita memangkas pelayanan birokrasi yang ada, yang sebelumnya memang ada people to people kontak antara pemohon dengan petugas, ini yang kita reduksi, kita hilangkan. Tapi juga dalam permohonan elektronik visa ini kita juga tidak mengabaikan aspek security. Mungkin saudara-saudara juga bertanya, di mana kalau begini aspek security yang dilaksanakan oleh fungsi keimigrasian apabila penjamin penjamin tidak ke Direktorat Jenderal Imigrasi, pemohon pun tidak ke perwakilan RI di luar negeri. Kalau gitu di mana security-nya? Security-nya begini. Security ada dalam proses verifikasi ketika pemohon, misalnya calon TKA ini mengirim segala macam berkas yang disyaratkan, yang nanti akan secara detail dijelaskan oleh Pak Saragi selaku presentator paparan. Dia akan mengirim ke penjamin, dan penjamin akan mengirim ke Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal akan melakukan verifikasi berkas permohonan. Apakah misalnya NPWP dari penjamin itu terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak atau tidak? Satu hal. Yang kedua, apakah KTP dari penjamin terdaftar di Dukcapil atau tidak? Kedua. Yang ketiga, apakah misalnya perusahaan yang menjamin orang asing itu secara badan hukum, secara legal entity itu terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya di Direktorat Perdatanya atau tidak? Kalau syarat-syarat itu sudah dipenuhi, maka elektronik visa bisa diterbitkan. Jadi bukan tanpa security. Adapun pengawasan terhadap orang asingnya yang dijaminkan oleh perusahaan itu banyak cara. Melakukan profiling. Yang pertama, kita dapat berdayakan perwakilan kita di luar negeri untuk mengecek keabsahan alamat yang bersangkutan, benar bahwa dia adalah penduduk, misalnya penduduk Darwin, atau benar dia adalah penduduk Port Moresby, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, pada waktu dia masuk ke perlintasan, asumsikan dia masuk secara non reguler, ada pesawat dari Port Moresby ke Mopah misalnya. Kemudian dia masuk, kan kita mempunyai juga sistem cekal. Cekal kita itu dapat kita cek apakah dia masuk daftar
fiskal atau tidak, DPO atau bukan, historical dia selama di sini apakah dia pernah terlibat dengan kejahatan transnasional ataupun yang lain-lain itu ada atau tidak, dan yang lain-lain. Jadi terhadap orang asingnya tetap dapat dilakukan background check gitu. Nah, jadi demikianlah mungkin gambaran singkat mengenai elektronik visa. Kalau yang terkait yang lain-lain, khususnya mengenai paspor atau pas lintas batas yang juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014, itu spesifik disebutkan di mana misalnya PLB berlaku selama 3 tahun, paspor berlaku selama 5 tahun, bahkan ke depan akan berlaku 10 tahun dengan adanya amandemen terhadap PP 31 2013 tentang keimigrasian. Amandemen kedua itu mungkin sudah tidak perlu banyak dijelaskan, karena yang pertama di masa pandemi tidak ada perubahan, dan yang kedua juga di masa sebelumnya juga tidak ada perubahan. Jadi saya harapkan masyarakat ataupun rekan-rekan media dan perusahaan juga sudah well informed atau terinformasi dengan baik. Mungkin hanya itu sedikit pengantar mengenai e-visa yang secara lebih spesifik lagi nanti akan dipaparkan oleh Pak Saragi. Demikian sambutan singkat saya. Atas perhatian dan kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih untuk sambutannya, Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke. Intinya sudah jelas sekali ya Mbak ya dari paparan beliau bahwa e-visa ini bukan merubah tapi mempermudah dalam masa pandemi. Ya, kita mohon tepuk tangannya sebentar untuk sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita mohon untuk tamu undangan kita untuk foto bersama dulu sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya. Mungkin mengambil tempat bagaimana Pak posisinya? Bagusnya apa